kita mulai diskusi sebenarnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita diskusi pada malam ini sesuai dengan yang telah disampaikan tentang profesionalisme. Izin saya share dulu. Apa share saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Baik, makasih. Ini salah satu materi yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan ya, itu profesionalisme. Nah, kalau kita mungkin saya meyakini Bapak Ibu tentu dari kalangan profesional semuanya, karena Bapak Ibu merupakan eh, dari para pekerja. Kalau di sini kelasnya adalah kelas RPL ya. Jadi di mana tentu kelas ini Bapak Ibu dengan keahliannya masing-masing, dengan bidangnya masing-masing. Nah, pada malam ini sebenarnya kita hanya diskusi saja, kemudian mmm, nanti bisa menyiapkan ya. Jadi nanti pada saat untuk sidang atau seminar dari SPPI itu, di mana Bapak Ibu nanti diminta untuk menyampaikan ya, atau menampilkan dari ini salah satu materi atau salah satu mmm, bagian dari materi yang Bapak Ibu harus sampaikan pada saat nanti seminar. Nah, harapannya nanti kegiatan ini, nanti kita bisa diskusi, kemudian nanti mmm, kita masukan-masukan untuk seminar Bapak Ibu sekalian. Nah, pada malam ini saya mungkin hanya pengantar, pengantar yang berhubungan dengan profesionalisme insinyur. Nah, kalau kita lihat dengan kata profesionalisme pasti erat dengan hubungan profesi. Profesi dari eee, kita mungkin masing-masing ya, sesuai dengan bidang masing-masing, karena dikatakan profesional harus ada biasanya hubungan erat dengan profesi. Tentu masing-masing kita punya profesionalisme di bidangnya masing-masing. Nah, di sini profesionalisme ada beberapa landasan, kalau kita lihat ada pilar, yang ada pilar merupakan salah satu landasan. Jadi biasanya kita melaksanakan terhadap kewajiban terhadap masyarakat ya. Kalau kita lihat dari segi kegiatan-kegiatan kita, tentunya pasti akan ada hubungan masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat yang ada di industri. Kemudian juga kita dapat kepercayaan dan kehormatan dari masyarakat. Nah, ini mungkin secara tidak sadar ya, secara tidak sadar sebenarnya kita sendiri nanti akan mengukur apakah selama ini kita melakukan secara profesional atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita eee, perbaiki sesuai dengan bidang, sehingga eee, pelayanan dan sebagainya dari masyarakat merasa bahwa ini yang terbaik yang bisa kita berikan. Kemudian ada unsur pembangunan, kemudian di sini ada adjustment, kemudian nanti ada standar kepemimpinan kalau kita nanti mungkin di satu sisi sebagai memimpin ya, memimpin punya rekanan di bawahnya, kemudian standar yang tinggi. Jadi profesionalisme itu erat kaitan dengan standar. Jadi semuanya ada standarisasi, ada aturan, sehingga apa yang kita lakukan itu ada standarnya. Jadi tidak pakai standar rasa, tapi ada ukuran-ukurannya. Baik itu ada pilar pendukung di sini, misalnya ada kompetensi kompetensi, ada skill praktikalnya, ada kompetensi, makanya ada apa nih, kalau kita lihat ada banyak sertifikasi kompetensi, kemudian tujuannya sebenarnya untuk standarisasi, sehingga
kita bisa dikatakan, profesionalisme. Kemudian ada integritas ya, dan nilai-nilai pribadi yang lain. Nah, kalau kita lihat, eee, dari kegiatan profesi profesionalisme itu biasanya akan ada namanya, eee, profesi ya. Jadi ada profesi macam-macam, bidang-bidang profesi yang kita, dapatkan ya, yang kita ikuti sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, kemudian, ini ada inilah, ciri standar teknis dan junjung etika profesi. Jadi ada standar keilmuan dan teknologi, kenapa itu menjadi standar, karena memang, biasanya kegiatan profesionalisme atau apapun yang kita lakukan, tadi menggunakan standar, baik itu nanti, dalam bentuk pengetahuan atau dalam bentuk teknologi tertentu, itu yang menjadi dasar, seorang profesional itu untuk memutuskan, mengambil pertimbangan dan sebagainya. Kemudian selain itu juga sebenarnya kita mengharapkan pembaruan ya, pembaruan pengetahuan dan inovasi, kemudian ada mengutamakan kelayakan utama kepada masyarakat. Jadi, mmm, pelayanan juga mungkin berbagai macam kalangan, kita membutuhkan profesionalisme di sana. Kemudian selain itu juga berintikat tanggung jawab. Nah, apa yang kita ambilkan, apa yang kita putuskan itu memang, harusnya dipertanggungjawabkan ya. Mungkin kita lihat banyak ada beberapa kasus nih, kasus misalnya terjadinya, eee, kecelakaan, mungkin kalau dalam bangunan, mungkin bangunannya, roboh dan sebagainya. Nah, itu pasti akan dilihat sebenarnya pada saat mengambil keputusan itu, pada saat kita melakukan, suatu kegiatan, itu apakah sudah memenuhi standar sehingga sesuai dengan proporsinya, atau malahan kita tidak melakukan hal itu, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan prosedur dan sebagainya, maka itu mungkin itu udah lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang profesional melakukan sesuai dengan tanggung jawab, mungkin ada hal yang memang dalam bentuk kecelakaan ya. Tapi begitu kegiatan kejadian itu diakibatkan oleh, kesalahan dalam, eee eee, mengambil keputusan waktu perencanaan sebagainya itu akan menjadi masalah. Banyak ya hal-hal itu terjadi, sengketa hukum dan sebagainya. Nah, kemudian mampu, mengambil keputusan tadi, jadi, keputusan-keputusan yang kita ambil seharusnya memang, berdasarkan tadi pengetahuan, kalau ada pengetahuannya, ada dasar-dasar teknologi, keilmuan, sehingga pada saat itu sudah diambil sebagai keputusan, maka itu bisa ditanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, lisensi standar tinggi. Nah, tadi lisensi standar tinggi ini biasanya kita mengambil, suatu katakanlah, sertifikasi ya, itu tujuannya sebenarnya untuk menjadikan apa yang kita putuskan, kemudian apa yang kita ambil, keputusan, itu ada standarnya. Tentunya kita juga terlisensi, sehingga yang keputusan kita ambil itu sesuai dengan standar yang telah berlaku dan keputusan kita itu, bisa tidak bisa katakanlah keputusan kita itu sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kemudian ada juga prestasi tinggi, kemudian kepentingan pribadi, kelompok, dan komersial uang. Kemudian selanjutnya sebagai insinyur, berpraktek dan bersikap serta menjadi bagian dari masyarakat. Nah, sebenarnya memang kalau kita lihat, mmm, praktek keinsinyuran yang kita lakukan memang pasti berhubungan dengan masyarakat sih, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita lihat jenis masyarakat masih bisa masyarakat di industri itu sendiri, misalnya di lingkungan kerja, pada saat kita mengambil suatu keputusan ya, ataupun, kita bisa di lingkungan masyarakat umum. Sehingga apa yang kita ambil tentunya kita telah mempertimbangkan dampak-dampak terhadap masyarakat tersebut. Nah, kemudian, karena atas profesional tentu kita juga akan apa nih, pengakuan ya, apa yang kita lakukan kalau seandainya itu yang kita lakukan sesuai dengan profesionalisme, maka tentu kita dapat pengakuan dari, mmm, klien ya. Kita dapat, semacam, pengakuan bahwa memang kita layak, kemudian pekerjaan kita bisa profesional, kemudian pekerjaan kita diakui kualitas maupun kuantitasnya.
Kemudian dalam pelaksanaan dilakukan dengan baik, sempurna, kemudian terus mengembangkan prinsip-prinsip profesionalisme, terus memperjuangkan hak dan kewajiban keinsinyuran. Di sini, salah satu praktek etis dan berpedoman kode etik. Nah, kita memang ada berapa tadi ada berlisensi, kemudian meningkatkan kompetensi. Makanya kita selalu ada beberapa dari kita, senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan, eee, peningkatan kompetensi, baik itu, di bidang keilmuan yang berhubungan dengan, keilmuan yang kita tekuni. Kemudian, mengutamakan keamanan dan keselamatan. Nah, ini juga penting pada saat kita melakukan mungkin pekerjaan di tempat masing-masing, pada saat kita melakukan, praktek baik itu dalam bentuk penerapan di lingkungan masyarakat umum, kemudian di sekitar kita, ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, keselamatan dan keamanan. Kemudian juga kita mendorong ya, selain itu tentunya dengan harapan ini kita juga, mendorong, rekan-rekan sekerja setim atau sebagainya untuk, meningkatkan profesionalisme, baik itu melalui, apa, kegiatan-kegiatan yang, membangun profesionalisme itu tersebut. Kemudian membangun, kuasa keinsinyuran dan profesional. Nah, dalam pelaksanaan, profesionalisme tersebut, maka mungkin ini Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang menyampaikan, tentu ada kode etik, insinyur yang harus kita laksanakan ya. Sini ada catur karsa, sabta, dharma. Jadi kalau kita lihat ini mungkin Bapak Ibu udah tahu mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia ya, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, kemudian meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional masing-masing keinsinyuran. Dan, selain tadi satu kasa juga kita ada dharma, mengutamakan keselamatan, kemudian, kesejahteraan masyarakat ya, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ini kalau kita lihat ini bekerja sesuai dengan kompetensi, bagian dari profesionalisme sebenarnya, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan ini juga sama. Jadi kita tidak menyatakan pendapat kita, kalau bukan bidang kita, bukan kompetensi kita. Menghindari, pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab dan tugas. Kemudian membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, kemudian memegang teguh kehormatan dan martabat profesi ya, mengembangkan kemampuan profesionalisme. Nah, dari, semua kegiatan yang kita lakukan, kemudian dari semua apa yang kita lakukan tentunya diharapkan ya, bukan diharapkan tapi suatu keharusan, kita memegang teguh, kepada standar-standar yang telah, ditentukan. Sehingga dengan hal tersebut kita dapat dikatakan, eee, menjadi atau mengerjakan sesuatu berdasarkan kemampuan, berdasarkan keahlian kita. Sehingga kita bekerja eee, tidak berdasarkan atau tidak menggunakan standar ganda, sehingga kita dikatakan bahwa menerapkan profesionalisme dalam melaksanakan semua kegiatan kita. Itu mungkin pengantar dari saya, eee, Mas Imam ya. Kalau ada yang bisa kita diskusikan silakan, Bapak, Ibu silakan kalau ada yang ingin diskusikan. Oh ya, untuk kegiatan ini nanti, model perkuliahan ini atau ini, kita pertemuan untuk ini hanya pertemuan pengantar, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti saya harapkan Bapak Ibu dapat, eee, apa ya, membuat, rangkuman dari aktivitas Bapak Ibu, baik itu dalam bentuk, pekerjaan ya mungkin selama ini, sehingga nanti, rangkuman itu juga nanti akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk mengklaim bagian dari seminar
keinsinyuran. Nanti ada di akhir semester biasanya tanggal telah ditentukan, itu ada seminar keinsinyuran. Nah, Bapak Ibu bisa membuat, semacam apa ya, catatan lah ya, catatan. Jadi nanti isinya sebenarnya tentang ini, berkaitan dengan profesionalisme yang Bapak Ibu, terapkan dalam proyek-proyek yang Bapak Ibu jalankan. Nah, ini juga nanti, biasanya nanti di apa, kalau Bapak Ibu lihat template dari seminar, keinsinyuran itu dimasukkan. Nah, harapan saya melalui kuliah ini tentunya nanti Bapak Ibu tinggal, memasukkan saja. Jadi satu poin sudah selesai. Nanti kan ada 3 poin biasanya, diangkat satu kasus, kemudian dijelaskan tentang profesionalisme, etika profesinya seperti apa, sama keselamatan, kerjanya seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan 3 itu secara otomatis nanti Bapak Ibu selesai dalam pelaksanaan, pengerjaan dari kegiatan, kuliah ya, atau kegiatan untuk persiapan, seminar keinsinyuran nanti di akhir, semester ini. Itu sih dari saya ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang ingin diskusikan silakan di chat. Pak Pak Kamar, Ya silakan Pak. izin bertanya Pak terkait dengan catur karsa sama sabta dharma. Tapi Iya ini Pak. lagi azan Pak. Oh iya boleh. Boleh di sebentar ya Pak. Iya oke siap. Pak Kamar, Ya ya silakan Pak. masih Pak. Izin bertanya mengenai Iya Pak. catur karsa sama sabta dharma. Saya menarik dari yang disampaikan oleh Prof. Asep di kuliah perdana kita kemarin yang di
Iya. Gedung Tekno, bahwa di bagian kesimpulan beliau menyebutkan bahwa kode etik insinyur 2021 itu telah ditetapkan dan disahkan. Catur Karsa dan Sabta Dharma dinyatakan tidak digunakan lagi. Nah, Hmm. ini maksudnya seperti apa, Pak? Sedangkan dalam beberapa kuliah yang kita hadapi tetap Catur Karsa dan Sabta Dharma itu selalu ada. Mungkin ada dari Pak Kamar seperti apa, Pak? Kalau ini Pak, sebenarnya kalau kita lihat dari ini, itu, nilai ya Pak ya, kalau kita lihat sebenarnya nilai. Nah, kalau saya juga tidak tahu persis, kenapa tidak digunakan atau ini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan sebenarnya nilai-nilai yang terkandung sebenarnya kalau kita lihat misalnya kayak situ, eee, ada beberapa misalnya salah satu mengutamakan keluhuran budi. Mungkin di sini walaupun tidak secara ini saya tidak mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tidak tahu persis itu maksudnya dihilang itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya penanaman nilai-nilai dalam kegiatan. Misalnya situ ada mengutamakan keluhuran budi, kemudian bekerja secara sungguh-sungguh sebagainya, kepentingan masyarakat. Nah, walaupun ini secara mungkin, secara tersurat mungkin tidak digunakan, saya tidak mengerti Bapak, kalau nggak digunakan itu maksudnya apa, tidak digunakan seperti apa? Apakah, eee, kan ini kan nilai-nilai yang umum yang kepada kita ya, misalnya bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau menurut pandangan saya mungkin di sini lebih ke, eee, penanaman nilai, mungkin ini tetap tetap digunakan ya. Dalam penanaman nilainya, mungkin dalam, yang lain atau tersuratnya saya tidak ngerti juga nih, mungkin ada Bapak Ibu yang memahami ini ya bisa sharing-lah. Mungkin itu Pak, Pak Indra, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. mhm, Ya, kalau dilihat dari kontennya, Catur Karsa sama Sabta Dharma itu masuk di, di kode etik insinyur itu kan masuk di iya, prinsip dasar ya. prinsip dasar bener. Masuk di prinsip dasar. Dengan yang lain-lain ada tambahan di kode etik. Ya, ya, itu Pak. Iya Pak, Nggak mungkin dibingungkan di situ, Pak. iya mungkin di situnya menurut saya sih tidak dihilangkan secara ini mungkin, tapi karena udah masuk ke sistemnya, apa, yang ke yang lainnya. Itu, Pak. Makasih, Pak Kamar. Iya Pak, sama Pak. Bapak Ibu yang lain ada yang ini pengen ditanyakan atau diskusikan? Mmm, ini Bapak Ibu, ya mungkin saya ini kan sekali lagi, nanti untuk kegiatan ini, saya mohon bantuannya untuk ini, apa, untuk nanti saya buat link di mana, di, learning, nanti Bapak Ibu bisa ngambil kasus, ngangkat kasus lah ya, kasus dari, yang akan Bapak Ibu presentasikan nanti di mana, di kegiatan seminar ya, seminar akhir dari, eee perkuliahan ini, perkuliahan profesi insinyur ini. Nah, nanti kita diskusi, ini setiap minggu, nanti kita, diskusi, ya mungkin, tidak usah terlalu formal ya, sharing saja sebenarnya, sharing, nanti kira-kira apa yang Bapak Ibu ingin angkat di sana, nanti kita diskusi apakah, ini sasarannya kira-kira pas enggak. Misalnya proyek A misalnya, proyek A nanti Bapak Ibu sampaikan bahwa sisi, profesionalismenya di mana sih dalam Bapak Ibu mengambil keputusan ya, kemudian mungkin juga, mengambil tindakan-tindakan yang menurut Bapak Ibu itu adalah bagian dari, sesuai dengan profesionalisme atau sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Paling paling cukup menurut saya sih cukup satu slide cukup ya, satu slide, atau 2 slide terserah Bapak Ibu, satu slide udah cukup, kemudian hanya menjelaskan bahwa proyeknya A, nanti tingkat, yang Bapak Ibu ambil atau keputusan Bapak ambil berdasarkan profesionalisme atau keahlian Bapak Ibu tuh di bagian mana, bisa satu atau 2 nanti kasusnya mungkin bisa satu sampai 2 kasus per orang cukup.
Ini kalau saya lihat jumlahnya sekarang itu sekitar 40-an ya, 40-an kalau satu pertemuan 3 atau 4 ya, atau 3 aja itu sudah cukup selama 14 kali pertemuan, nanti kita diskusi setiap kali pertemuan. Jadi, setiap masing-masing dari Bapak Ibu hanya kebagian sekali saja diskusinya. Eee, itu gimana Pak Ibu cukup? Kalau cukup kita akhiri atau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Mungkin bertanya sedikit Pak. Ya silakan. Eh, itu satu slide untuk menjelaskan eh, pengalaman kita bisa Pak ya. Iya, Misalkan dulu saya mungkin kerja sebagai tenaga ahli Pak, menangani satu proyek, tapi proyek ini hanya seperti sertifikat layak fungsi seperti itu Pak. Tapi ada kasusnya, banyak kasusnya tentang berkaitan tentang keinsinyuran. Tapi gimana caranya Pak supaya satu slide itu bisa menjelaskan semuanya Pak? sebenarnya kalau memangnya mau lebih juga nggak apa-apa, kalau mau lebih nggak apa-apa, maksudnya saya tuh ya kalau kalau enggak pun 1 slide itu cukup, karena kan nanti yang kita jelaskan hanya, apa ya, kan di slide ya, mungkin tidak dijelaskan secara detail, tapi kan kalau kita presentasi kan nanti kita akan mempresentasikan secara detail ya. Iya, tidak semuanya kita detailkan karena kan, slide ya, jadi kita pilih yang kasus-kasus tertentu mungkin secara garis besar, nah nanti mungkin Bapak bisa menyampaikan secara detail silakan. Atau mau juga lebih juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya minimal satu kasus atau 2 kasus. Nah nanti karena ini, mudah-mudahan ini akan membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri pada saat ini nanti, apa namanya, seminar keinsinyuran, seminar akhir ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ya ini karena sudah kita diskusikan mungkin nanti tidak terlalu banyak harus dirubah, tinggal nanti Bapak Ibu silakan ambil. Nanti di seminar itu biasanya ada 3 yang diambil, yang 3 ini proporsionalisme dari kasus Bapak Ibu mendapatkan itu, nanti akan dilihat, pengaruhnya terhadap lingkungan apa, nanti akan berhubungan dengan lingkungan. Kalau ada pengaruhnya terhadap, apa nih, etika, bagaimana etika, nanti kan ada etika ya, seperti apa nanti penerapan etika dari proyek Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti profesionalisme juga sama, nanti dilihat sisi profesionalisme seperti apa. Pada saat Bapak Ibu ngambil keputusan, di sana itu seperti apa keputusannya. Kemudian, dasarnya apa, misalnya Bapak Ibu diminta untuk menilai suatu proyek, kemudian mungkin ada yang Bapak Ibu tolak karena mungkin tidak sesuai dengan, profesionalisme di situ. Nah itu nanti akan dilihat sejauh mana Bapak Ibu mengambil keputusan, kira-kira ini sesuai atau tidak. Dan yang nentuin nanti sesuai yang tidak ada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentu ada dasarnya kan, oh ini tidak sesuai, maka mungkin ini ditolak, ini diterima atau enggak dan seterusnya. Nggak apa-apa, Pak, jadi silakan aja nanti, mau lebih juga boleh gitu. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah ya. Mas Imam, ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya? Mm-mm. Oke Paling nanti di akhir kita mungkin boleh dokumentasi saja, Pak. oke. Akun e-learningnya gimana Mas Imam? Sorry. Oh iya, terkait akun e-learning, memang sedang diproses. Cuman ini karena yang terakhir itu kan ada sekitar 28 orang ya yang sudah, yang belum mendapatkan. Nah, terus hari ini diberikan, tapi hanya baru 10 orang. Nah, jadi saya pikir daripada ngangsur-ngangsur itu, saya ngumuminnya nanti aja tunggu sekalian semuanya. Gitu sih. Jadi mohon Bapak Ibu menunggu dulu. Nah, nanti kalau sudah dapat semuanya, saya infokan sekalian semuanya untuk mahasiswa BSPPI yang angkatan sekarang. Gitu, Pak. Oke, baik, makasih. Kalau tidak
mungkin sudah selesai diskusinya, kita akhiri saja pertemuan malam ini, Mas Imam. Ya boleh Pak, Ya, mungkin kita dokumentasi dulu ya. Ya. Izin Bapak Ibu sekalian boleh aktifkan kameranya. Baik, boleh kepalkan tangannya ya. Salam insinyur. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Terus lihat lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Kamar silakan ditutup Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi nanti untuk pertemuan minggu depan kita diskusi tentang apa yang Bapak Ibu kerjakan ya, proyek atau kegiatan Bapak Ibu kerjakan, silakan Bapak Ibu buat dalam bentuk presentasi, slide 1 atau 2. Nanti mungkin 1 atau 2 orang yang akan presentasi. Nah, rencana saya nanti saya akan kasih jadwalnya, bukan jadwal sih, kelompok yang yang akan bergiliran presentasinya biar nanti dipersiapkan. Makasih, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. ya. Terima kasih Pak.